Artinya apa? Artinya mari kita bersama-sama pertahankan budaya. Martabat bangsa itu budayanya, bukan agamanya. Ini kata seorang penyair dan pemikir Mesir namanya Ahmad Shauqi Bik mengatakan, bahasa Arabnya begini Pak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya. Ketika budayanya unggul, maka martabat bangsa akan tinggi, dihormati semua pihak. Ketika budayanya hancur, martabat bangsa akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama kita Kiai Haji Lutfi Basori Alwi. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, khair, wa'afiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Kiai, kita ingin ngobrol-ngobrol Kiai. Jadi kita ini persoalan bangsa, persoalan umat, itu bertubi-tubi persoalan yang kita dengar, kita baca di media, di berita-berita dan sebagainya. Baru-baru ini ada satu ceramah begitu ya, yang mengatakan bahwasannya budaya suatu bangsa itu akan menjadi mulia apabila budayanya itu tinggi. Jadi tinggi dan rendahnya satu bangsa itu diukur dari budaya, bukan dari agamanya. Nah, ini umat di Indonesia ini tentunya ini bertanya-tanya ya, apa dari maksud dari pernyataan ini. Dan kita minta pada Kiai untuk menyampaikan pendapat bagaimana. Kalau budaya itu tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan agama ya. Dan budaya juga mengandung unsur agama dan unsur kemasyarakatan, tapi tidak fokus dengan agama gitu ya. Tapi kalau kita bahwa menurut Islam itu bukan budaya menyebabkan bangsa itu tinggi gitu ya. Karena tinggi suatu bangsa tidak diukur dengan kemajuan yang dibangun oleh bangsa itu secara keduniaan. Tapi tinggi menurut syariat adalah akhlak. Karena itu Nabi Muhammad SAW diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi di sini diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saya juga mendengar ceramah itu, ini menerjemahkan akhlak itu budaya. Ini suatu hal yang salah. Ya, menyamakan budaya dengan akhlak. Ya, ini salah. Ya. Jadi mungkin yang perlu dipelajari orang sebelum berceramah itu bisa membedakan apa itu akhlak, apa itu budaya. Karena begini, kalau akhlak itu milik perorangan. Jadi misalnya kita ini ada memiliki akhlak yang mulia, misalnya maka budaya yang kita bawa pun akan menjadi budaya mulia. Tapi kalau budaya itu belum tentu akhlak, gitu ya. Kalau budaya belum tentu akhlak. Karena budaya di dalam bahasa Arab itu thaqafah. Thaqafah itu adalah kebudayaan secara umum. Jadi ada suatu kegiatan atau suatu ritual atau kebiasaan masyarakat. Kemudian satu kelompok, kemudian kebiasaan itu mengakar. Nah, mengakar itu pada akhirnya sampai estafet kepada anak cucu, maka itu budaya. Kita melihat ya, tanpa melihat unsur keagamaan misalnya, ada suatu budaya yang dibangun oleh suatu suku, misalnya di Amazon gitu ya. Maka suku Amazon itu kebanyakan budayanya adalah budaya tidak menutup aurat. Mungkin lebih mudah saya katakan mereka itu budayanya membuka aurat atau setengah telanjang barangkali begitu ya. Mungkin hanya menutup aurat wajib yang bagi mereka adalah ini tempat-tempat yang perlu ditutupi atau kemaluan begitu. Tapi anggap saja pusar ke atas itu bukan kemaluan menurut mereka. Nah, ini namanya budaya. Jadi budaya suku Amazon itu tidak menggunakan pakaian yang menurut syariat itu diwajibkan. Itu budaya. Kalau akhlak tidak begitu. Setinggi apapun budaya, kalau kita umat Islam menerjemahkan, kalau itu budayanya menentang akhlak. Nah, akhlak ini akhlak yang syar'i. Itu namanya bukan budaya yang tinggi. Bahkan martabatnya menjadi rendah, kan begitu. Kalau kita melihat keyakinan ya peneliti-peneliti bahwa orang zaman dahulu kala itu ya budayanya banyak budaya telanjang kan gitu. Setelah Islam datang
budaya telanjang itu dihapuskan menjadi budaya yang menutup aurat. Mungkin lebih mudah kalau wanita menutup aurat itu adalah jami'u badaniyah. Semua badannya, kalau di luar sholat illa al-wajhi wal kaffi kan gitu ya. Tapi kalau budaya kan enggak. Budaya itu ya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Iya. Kan begitu. Jadi enggak sama antara budaya dengan akhlak begitu. Iya. Jadi memang pernyataan itu menjadi satu masalah serius tampaknya ya. Karena ini budaya itu kan hasil kreasi manusia. Hasil ciptaan karya cipta karsa manusia. Sedangkan akhlak belum tentu itu adalah budaya gitu ya. Karena akhlak itu adalah satu istilah berasal dari Islam. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab suci agama lain ya dari agama-agama yang lain tidak ada namanya akhlak gitu ya. Jadi itu hanya ada dalam Islam ya. Jadi memang akhlak ini muncul itu dari Islam, dan akhlak itu ada yang madmum, ada yang akhlak yang mahmud, akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Tapi kalau budaya itu belum tentu itu bisa diterima oleh syariat, karena itu hasil kreasi manusia. Kalau itu akhlak dalam arti bahwa itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mahmud, maka itu menjadi rujukan daripada syariah. Jadi nampaknya pernyataan ini pernyataan yang bau-bau sekuler ini Ustaz. Ya, jadi, sangatlah kalau saya gitu kan katakan sangat sekuler. Sangat sekuler. Jadi nampaknya ini ingin menyelipkan paham sekulerisme ke dalam umat ini ya. Barangkali ini mungkin pernyataan yang cukup halus, tapi di situ sesungguhnya ada misi memasukkan unsur paham sekulerisme ke dalam pikiran umat Islam. Jadi bisa dilihat di dalam ceramah itu misalnya bahwasanya ketinggian atau kerendahan satu bangsa ditentukan oleh budaya bukan agama. Padahal kalau mengikuti ajaran Nabi, ajaran para ulama, ajaran para kiai-kiai kita, Mbah Hashim Asy'ari mengajarkan bahwasanya bahwa Indonesia itu akan mulia apabila agama Islam itu jadi kuat. Ya. Kalau agama Islam ini terpecah, rusak dan sebagainya, kata beliau, bangsa Indonesia akan jadi rusak gitu. Jadi bukan budayanya, tapi agamanya di sini. Nah, kita juga melihat ayat Al-Qur'an ya menyifati Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kan begitu. Wa innaka semenjak engkau hai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia. Ini bukan budaya. Jadi betul-betul Nabi Muhammad itu mempunyai sifat ya, atau tabiat. Ya, akhlak itu tabiat yang mulia kan begitu. Sehingga umat yang mengikuti Nabi Muhammad juga diharapkan semua memiliki tabiat atau akhlak yang mulia, bukan budaya, gitu ya. Kalau budaya itu sakofa. Sakofa itu kalau sekarang ini ya, itu beda dengan sakofa di zaman dahulu. Kalau sekarang itu misalnya orang berpendidikan atau dikatakan banyak kelompok-kelompok cendekiawan Muslim ya. Entah itu dalam dunia sains gitu ya, atau juga dalam dunia kemasyarakatan atau keagamaan, itu kan ada pila-pila. Maka dalam dunia sains itu sendiri ada budaya di sana, budaya yang mengembangkan keilmuan sains teknologi ini sampai kepada estafet terus. Kalau mungkin lebih mudah itu alat-alat misalnya. Alat itu yang canggih-canggih itu kan berasal dari budaya. Tapi tidak bisa menyelamatkan keagamaan seseorang. Watak dari masyarakat tidak bisa. Watak dari masyarakat itu dibentuk oleh akhlak yang mulia. Kalau setiap orang mengikuti seperti yang Nabi Muhammad miliki, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka masyarakat yang terkecil dari rumah tangganya berakhlak, maka membentuklah budaya yang bagus. Tapi kalau setiap orang ini akhlaknya buruk, bapaknya tukang curi, ya, istrinya tukang tukang mabuk misalnya, anaknya maling misalnya, akhirnya keluarga ini adalah rusak budayanya. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Ya, jadi sebenarnya budaya itu sendiri bisa ditentukan oleh akhlak. Jadi budaya bukan akhlak. Dan akhlak itu bisa mewarnai budaya, karena akhlak itu berperan pada pribadi perorangan, sedangkan budaya itu adalah secara global, bagaimana masyarakat itu menyusun suatu kebudayaan gitu. Kalau kebudayaannya bagus ya jadi bagus. Kebudayaannya satu negara ini adalah maling semua, maka ada kebudayaan namanya kebudayaan koruptor dan sebagainya, itu kan ya. Jadi jelas kita mengatakan bahwa akhlak itu berbeda dengan budaya. Jangan artikan
akhlak di dalam bahasa Arab dengan budaya ini salah. Begitu. Jadi ada satu kalimat tadi Kiai yang nampaknya menarik ini Kiai, yang harus digarisbawahi bahwasannya budaya itu bukan akhlak. Nah ini harus dipahami betul ini oleh umat Islam. Kita ingat ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi qarni, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan tentang baik dan tidaknya satu generasi, satu bangsa, satu peradaban lah, katakanlah begitu. Kalau boleh kita terjemahkan, qarn itu satu peradaban lah, boleh kita sebut begitu. Jadi kalau merujuk pada hadis tersebut berarti peradaban yang tinggi, peradaban yang mulia, peradaban yang agung adalah peradaban pada zaman Rasul, peradaban pada zaman sahabat, peradaban yang dimana para tabiin itu hidup di sana. Jadi tidak ditemukan oleh materi, oleh sains, oleh teknologi, ya yang mana itu semua adalah budaya. Ya teknologi, sains, produk-produk sains itu hasil-hasil budaya cipta karsa manusia. Itu aspek-aspek materi tidak menentukan tinggi dan agungnya satu peradaban. Jadi itu membantu saja, membantu kehidupan manusia, kita lebih mudah dalam transportasi, dalam komunikasi dan sebagainya. Tapi dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis tadi itu, berarti sebetulnya kenapa Rasul itu mengatakan khairul quruni qarni? Itu nampaknya ini Kiai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengukur dari agamanya, dari akhlaknya. Bagaimana akhlaknya para sahabat itu luar biasa. Akhlaknya para salafun saleh, para tabi'in itu luar biasa kalau dibandingkan dengan sekarang. Tapi kalau teknologi jelas kalah pada zaman dahulu kalah dengan sekarang. Dulu udah ada WhatsApp, sekarang ada WhatsApp ya. Itu. Para sahabat tidak pakai WhatsApp, para tabi'in juga nggak pakai internet, Facebook dan sebagainya. Jadi bukan ditentukan itu dia ya. Betul. Jadi ini nampaknya sebuah pernyataan ya. Kalau menyamakan budaya itu dengan akhlak dan kemudian mengatakan bahwa tinggi agungnya satu bangsa itu dari budayanya bukan agamanya. Apakah ini pernyataan yang bisa berakibat pada akidah ini Kiai? Kalau akidah ya jelas, karena ada nilai-nilai sklarisasi di dalam ucapan-ucapannya. Itu masukkan paham sekuler. Ya, itu yang menjadikan kita mengerti gitu ya. Bahwa apa orientasinya berpikir, kan dalam orientasi berpikir bahwasanya kemaslahatan, kebaikan suatu bangsa ditentukan oleh budaya, itu bias. Nah kalau bias maka setiap orang bisa masuk, setiap aliran bisa masuk, setiap keyakinan-keyakinan dan budaya-budaya bisa masuk. Itu dalam konsep ini. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, tokoh-tokoh Islam, tidak begitu. Kalau tadi katakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, itu ya, itu kan sebaik-baik masa atau sebaik-baik peradaban yang Nabi Muhammad ada di situ. Kan begitu. Akhlak ini menentukan. Jadi akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasulullah itu bagaimana? Itu aja salah satu contoh ya. Dalam sejarah itu mereka kalau duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya sangat luar biasa. Bahkan digambarkan, andai kata ada seorang sahabat yang sedang duduk di hadapan Rasul, kemudian ada burung hinggap di kepalanya, maka mereka itu tidak ingin burungnya ini terbang. Itu gimana? Jadi mereka itu diam begini. Karena kalau begini ya pasti terbang kan. Tidak menghendaki burung itu terbang dari kepalanya, maka mereka itu diam. Itu akhlak, kan begitu kan? Apa maksudnya? Ya, itulah akhlak para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu benar-benar berhasil dalam menanamkan akhlak inama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak siapa? Akhlak bangsa Arab yang hidup di zaman Rasul dan mereka masuk Islam sampai pada Fathu Makkah, sampai seterusnya mereka kemudian mengembangkan akhlak itu yang baik. Maka akhlak yang baik itulah membentuk budaya-budaya begitu. Maka tidak bisa kita katakan
oh budaya Arab itu begini, Iya. budaya Indonesia begini lebih baik mana? Tidak bisa. Bisa. Karena apa? Di Indonesia itu suku juga banyak. Di Arab pun juga suku juga banyak. Kan tergantung setiap suku mempunyai budaya karena dibentuk oleh warga suku tersebut. Kalau akhlaknya dalam konteks keagamaan itu baik, ya baik-baik dalam rangka melaksanakan syariat. Apa itu syariat? Mungkin lebih mudah kalau dari segi pakaian, lebih mudah. Belum dari segi muamalat ya. Dari segi pakaian. Kalau suatu bangsa itu akhlaknya baik, tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar tata cara berpakaian secara Islami, maka secara zahir akhlaknya atau budayanya menjadi bagus. Tapi kalau ada orang satu budaya, maaf misalnya ya, di suatu tempat ya, di situ tempatnya orang-orang telanjang misalnya. Sedangkan telanjang sendiri itu adalah merendahkan akhlak suatu kelompok masyarakat. Maka tidak bisa dikatakan walaupun mereka ini ahli sedekah, misalnya setiap saat sedekah, tapi dengan pakaian telanjang ini namanya mundur, budayanya mundur. Budaya mundur. Kan begitu kan? Iya, Orang bukan zaman maju. bukan maju. Iya. Nah, dulu orang-orang zaman dahulu kala atau orang-orang dikatakan orang-orang Goa zaman dahulu kala itu kan karena sulit mendapatkan pakaian yang sempurna, maka mereka dengan seadanya mengadakan penutup suatu yang memalukan gitu ya menurut mereka. Cuman kan sangat minim, itu membudaya. Tapi kalau diukur dengan keislaman ya jelas ini pelanggaran syariat. Kalau orang zaman dahulu kala belum mengerti syariat, hidup dengan era seperti itu ya maklum. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus dan Islam sudah menyebar seluruh dunia. Kalau orang sekarang ada sekelompok orang, misalnya orang nudis itu kan orang kelompok telanjang. Walaupun mereka ahli bersedekah, tata cara bergaulnya bagus, tapi kelompok nudis ini kan jelas melanggar syariat. Itu budayanya jelek, buruk itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat. Jadi suatu budaya bangsa yang bagus itu bisa dikemas kalau akhlaknya dari generasi itu adalah akhlak yang Islami. Itu mestinya demikian. Iya. Jadi saya kalau ada mengatakan ya budaya itu akhlak budaya, ini kurang jeli menurut saya begitu. Kurang panjang ini telaahnya. Telaahnya kurang panjang. Bahasa Jawanya tuline kurang adoh. Ya. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin gini ya, mungkin terakhir Kiai. Jadi ada istilah budaya, ada istilah akhlak. Ini nampaknya dari penjelasan tadi kita bisa membuat satu kesimpulan ya. Ternyata istilah budaya itu istilah yang netral. Istilah netral boleh kita kan istilah yang sekuler. Tapi kalau akhlak itu istilah yang Islami. Istilah yang berasal dari Nabi, istilah yang berasal dari Islam. Dari Al-Quran juga. Dari Al-Quran itu disebutkan banyak sekali terminologi tentang akhlak. Nah kalau budaya itu istilah yang masih netral, masih sekuler di situ. Maka kalau disebut budaya Islam itu sesungguhnya budaya yang di situ dimasuki oleh pandangan-pandangan dasar Islam. Ya di situ ada konsep tauhidnya, ada konsep imannya, ada konsep akhlaknya masuk ke dalam satu budaya, maka itu adalah budaya Islam. Dan ini yang terjadi dalam dakwah Wali Songo sebetulnya. Jadi Wali Songo itu mengislamkan budaya. Jadi mengislamkan tradisi orang Jawa yang asalnya itu bau animisme, dinamisme dan bau-bau yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian di situ dimasukkan konsep-konsep dasar Islam di situ. Konsep tauhidnya, konsep akhlaknya, dan konsep-konsep dasar yang lainnya. Sehingga menjadi satu tradisi budaya yang bisa diterima oleh syariat. Jadi itu barangkali yang dijalankan oleh para ulama kita salafun sholeh. Jadi mengislamkan budaya. Jadi apa istilahnya, kalau dulu ada istilah mengislamkan Indonesia, apakah mengindonesiakan Islam gitu ya. Jadi yang betul bagi kita adalah mengislamkan Indonesia. Kalau mengindonesiakan Islam itu ya menjadikan Islam ini bau-bau Jawa, bau Bali, bau lokal, bau Madura, bau Indonesia itu. Yang kalah adalah syariatnya nanti. Ini kalah syariatnya, kalah dengan budaya itu. Maka ini nggak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, oleh ulama-ulama kita, bahkan kiai-kiai kita dari kiai-kiai kita Nahdien, kita tidak pernah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang aneh seperti tadi itu Kiai. Iya. Jadi barangkali seperti itu ya. Ya kalau
budaya itu ya, budaya yang boleh diamalkan, boleh dilestarikan di dalam Islam itu adalah budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariat. Makanan-makanan kan banyak, budaya-budaya makanan itu kan banyak ya. Misalnya kalau di Jawa ada cenil, gitu ada gatot, ada itu kan namanya budaya. Itu dari orang-orang zaman dahulu kala sampai sekarang. Bahkan kita ditanya, siapa itu pencetus cenil? Nggak ada yang tahu ya. Itu udah estafet demikian rupa. Itu budaya makanan. Budaya pakaian juga begitu ya. Nah, budaya yang boleh dilestarikan adalah budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada budaya yang bertentangan dengan syariat, maka umat Islam harus islamisasi budaya tersebut. Andai kata budaya itu tidak bisa diislamisasi, maka wajib ditinggalkan. Begitu. Jadi sekali lagi ya, kalau ada satu budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka umat Islam boleh mengamalkannya, melestarikannya. Ya. Tapi kalau ada budaya yang bertentangan dengan syariat, namun umat Islam sanggup untuk mengislamisasi budaya itu, maka boleh diamalkan. Nah, asalkan ya begitu ya. Kemudian ada budaya yang memang tidak bisa diislamisasi, maka wajib ditinggalkan. Kalau diamalkan ini haram. Bahkan haramnya itu kadang-kadang sampai kepada kesyirikan kalau memang budaya-budaya penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kan begitu. Misalnya keyakinan-keyakinan berhadap keyakinan dinamisme animisme zaman dahulu kala pada benda-benda atau penunggu laut, Nyai Roro Kidul, itu kalau memang diamalkan dan tidak bisa diislamisasi, naudzubillah itu bisa syirik. Kalau ada orang Islam melakukan budaya itu atau melestarikannya, tidak boleh. Hukumnya haram yang jelas. Nah, itulah kita ajak umat Islam harus jeli bahwa suatu bangsa itu bisa jaya, gitu ya. Kalau akhlak seluruh masyarakat itu adalah sesuai dengan agama Islam, tuntunan dari Al-Quran, tuntunan dari Rasulullah SAW, dikemas dalam suatu ketentuan atau kesepakatan budaya, tapi budaya yang Islami. Insya Allah ini maju baik di dunia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, jadi maju itu ada maju di dunia atau maju di akhirat. Iya. Kalau kita pilih maju dua-duanya, di dunia diakui dan di akhirat diridhoi. Begitu. Nah, intinya mudah-mudahan semacam itu bisa dilaksanakan oleh kita umat Islam, apalagi dari komunitas Nahdliyin ya, yang sudah mentahbiskan diri sebagai komunitas Ahlussunnah wal Jamaah. Maka perlu. Jadi kalau ada misalnya pernyataan sikap atau apa yang keluar dari ajaran syariat, itu wajib ditinggalkan. Begitu Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita banyak sekali obrolan yang mudah-mudahan banyak faedahnya, Kiai. Amin, amin. Ya, bagi umat, terutama bagi bangsa Indonesia ya, Kiai. Sekarang bangsa Indonesia banyak masalah, banyak musibah. Ya, hal-hal yang seperti ini butuh untuk sebagai pencerahan, ya. Pencerahan. Dan bangsa Indonesia ini kita sudah dulu berkat barokah dakwah para wali songo, Indonesia ini sebetulnya sudah budaya Islam. Mayoritas budayanya Islam. Budayanya itu dari bahasanya kita bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu banyak sekali istilah-istilah yang itu berasal dari bahasa Arab Islam. Dan itu sudah menunjukkan bahwasanya begitu hebatnya para dai-dai wali songo dalam mengislamkan budaya bangsa Indonesia atau bangsa Melayu Nusantara ini. Saya kira demikian Kiai, banyak sekali faedah manfaat yang kita bisa ambil dari perbincangan ini. Mudah-mudahan Kiai bersama keluarga selalu sehat walafiat fi taatillah, dan semua bangsa Indonesia dalam keadaan bahagia, tentram, dan kita bisa melaksanakan ajaran Nabi, ajaran para ulama, dan kemudian itu melalui para wali songo, dan itu adalah yang perlu kita ikuti oleh bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.